Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 dari mata kuliah Ilmu Budaya Dasar yang diampu dengan Bapak Devi Kurnia Alamsyah. Pada kesempatan kali ini kami bertiga ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami bertiga. Sebelum dari itu, kami akan perkenalan dulu para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maharani Rahma Maulida, yaitu saya sendiri dengan NIM 230191059. Saya Lingga Trisopila dengan 230190. Dan saya Natasha Aurelin dengan NIM 23019109. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk untuk materi yang pertama. Apa sih keindahan itu? Jadi untuk definisinya, keindahan berasal dari kata yang indah. Nah, jadi indah itu berarti cantik atau elok. Mencakup nah, jadi keindahan ini mencakup segala hal yang memuaskan indera seperti seni, alam, dan juga warna. Keindahan ini bersifat universal dan abadi. Dan dia tuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia serta identik dengan kebenaran dalam konsep seni itu sendiri. Selanjutnya, lalu, apa sih sebenarnya keindahan itu? Jadi, dalam konsepnya, keindahan itu adalah konsep abstrak yang sulit untuk didefinisikan karena sifatnya itu tidak nyata dan tidak langsung dapat dinikmati. Namun, keindahan baru menjadi jelas dan dapat diapresiasi ketika dihubungkan dengan suatu bentuk ataupun karya. Dengan kata lain, keindahan hanya dapat berkomunikasi melalui wujud yang nyata, seperti contoh lukisan, pemandangan alam, tubuh, film, ataupun nyanyian. Jadi, oleh karena itu, lebih mudah bagi kita untuk berbicara tentang sesuatu yang indah daripada mencoba untuk menjelaskan apa sih keindahan itu sendiri. Slide selanjutnya. Lalu menurut De Liangji, dalam bukunya yang berjudul Garis Besar Estetika, jadi kata keindahan itu dalam berbagai bahasa memiliki asal-usul yang serupa. Dalam bahasa Inggris, keindahan diterjemahkan sebagai beautiful, dan dalam bahasa Prancis disebut beau, sedangkan dalam bahasa Italia dan Spanyol disebut bello, dan semua dari kata ini berasal dari kata Latin yaitu bellum, yang berakar dari bonum, yang berarti artinya itu adalah kebaikan. Dan kata bonum mengalami perubahan menjadi bonellum yang kemudian diperpendek menjadi bellum. Selanjutnya untuk materi jenis keindahan akan saya serahkan dan akan dijelaskan oleh Lingga Trisopila. Kepada Lingga Trisopila saya persilahkan. Terima kasih Maharani, saya akan menjelaskan jenis keindahan. Yang pertama, ada keindahan dalam arti luas. Keindahan dalam arti luas merupakan pengertian semula dari bangsa Yunani dulu yang di dalamnya tercakup pada kebaikan. Plato misalnya menyebut dengan wata yang indah dan hukur yang indah. Sedang Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang selain baik dan juga menyenangkan. Polistinus menulis tentang ilmu yang indah, kebijakan yang indah. Orang Yunani dulu berbicara pula mengenai buah pikiran yang indah dan ada kebiasaan yang indah. Keindahan berdasarkan persepsi. Keindahan berdasarkan persepsi. Yang kedua, keindahan dalam arti estetis murni. Keindahan dalam arti estetis murni menyangkut pengalaman estetis dari seseorang yang hubungannya dengan segala sesuatu yang diserap. Yang ketiga, keindahan dalam arti terbatas. Keindahan dalam arti terbatas lebih disempitkan sehingga hanya menyangkut benda-benda yang diserapnya dengan penglihatan, yakni berupa keindahan dari bentuk dan warna. Yang terakhir, keindahan berdasarkan persepsi.
Keindahan berdasarkan persepsi ini adalah kesimpulan dari ketiga pengertian keindahan tersebut yang merupakan keindahan tersusun dari berbagai keselarasan dan kebaikan dari garis, warna, bentuk, nada, dan kata-kata. Ada pula yang berpendapat bahwa keindahan adalah suatu kumpulan hubungan-hubungan yang selaras dalam suatu benda dan di antara benda itu dengan si pengamat. Selanjutnya, mengapa menciptakan keindahan? Alasan yang pertama adalah tata nilai yang telah usang. Tata nilai yang telah usang terjelma dalam adat istiadat yang sudah tidak ada sesuai lagi dengan keadaan, sehingga dirasakan sebagai hambatan yang merugikan dan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya paksa, pingitan, derajat wanita lebih rendah dari derajat laki-laki. Tata macam ini dipandang sebagai mengurangi nilai moral kehidupan masyarakat, sehingga dikatakan tidak indah. Yang tidak indah harus disingkirkan dan digantikan dengan yang indah. Yang indah ialah tata nilai yang menghargai dan mengangkat martabat manusia, misalnya wanita. Hal ini menjadi tema para sastrawan zaman Balai Pustaka dengan tujuan untuk merubah keadaan dan memperbaiki nasib kaum wanita. Yang kedua, kemerosotan zaman. Keadaan yang merendahkan derajat dan nilai kemanusiaan ditandai dengan kemerosotan moral. Kemerosotan zaman atau moral dapat diketahui dari tingkah laku dan perbuatan manusia yang bejat, terutama dari segi kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual ini dipenuhi tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan hukum agama dan moral masyarakat. Yang demikian itu dikatakan tidak baik, yang tidak baik itu adalah tidak indah. Yang tidak indah itu harus disingkirkan melalui protes yang diantara lain diungkapkan dalam karya seni. Tiga adalah penderitaan manusia. Banyak faktor yang membuat manusia itu menderita, tetapi yang paling menentukan ialah faktor manusia itu sendiri. Manusialah yang membuat sifat nafsu ingin berkuasa, serakah, tidak berhati-hati, dan sebagainya. Keadaan demikian ini tidak mempunyai daya tarik dan tidak menyenangkan, karena nilai kemanusiaan yang telah diabaikan dan dikatakan tidak indah. Yang tidak indah itu harus dilenyapkan karena tidak bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang terakhir adalah keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan dapat dibuktikan melalui keindahan alam dan keterangan alam serta kejadian-kejadian alam. Keindahan alam merupakan keindahan mutlak ciptaan Tuhan. Manusia hanya dapat meniru saja keindahan ciptaan Tuhan itu. Seindah-indahnya terhadap ciptaan Tuhan, tidak akan menyamai keindahan ciptaan Tuhan itu sendiri. Kecantikan seorang wanita ciptaan Tuhan membuat seniman Leonardo da Vinci. Karena itu ia berusaha meniru ciptaan Tuhan dengan melukis Mona Lisa sebagai wanita cantik. Lukisan Mona Lisa sangat terkenal karena menarik dan tidak membosankan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natasha Aureli. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian renungan. Renungan berasal dari kata renung yang artinya diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Renungan adalah hasil dari merenung, dan seperti yang telah kita bahas sebelumnya, renungan adalah proses mendalam dalam pikiran manusia untuk memahami sesuatu. Dalam konteks seni, renungan menjadi landasan bagi seseorang seniman untuk mengeksplorasi emosi, pengalaman, dan ide-ide abstrak. Melalui renungan, seniman berusaha untuk menemukan makna yang lebih dari dalam kehidupan dan alam, lalu menuangkannya dalam karya seni. Dalam untuk menciptakan seni ada beberapa teori. Teori-teori tersebut adalah teori pengungkapan, metafisik, dan teori psikologi. Yang pertama yaitu teori pengungkapan. Dalil dari teori ini
bahwa art is an expression of human feeling. Ini adalah suatu pengungkapan dari perasaan manusia. Teori ini terutama bertalian dengan apa yang dialami oleh seorang seniman ketika menciptakan suatu karya seni. Tokoh teori ekspresi yang paling terkenal ialah Philia Benedetto Croce dengan karya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul Aesthetics as Science of Expression General Linguistic. Beliau antara lain menyatakan bahwa art is expression of impressions. Seni adalah pengungkapan dari kesan-kesan. Expressions sama dengan intuition. Intuisi adalah pengetahuan intuitif yang diperoleh melalui penghayatan tentang hal-hal individual yang menghasilkan gambaran-gambaran yang demikian berwujud dalam berbagai gambaran angan-angan seperti misalnya image warna, garis, dan kata. Seorang tokoh lainnya dari teori pengungkapan adalah Leo Tolstoy, menegaskan bahwa kegiatan seni adalah memunculkan dalam diri suatu perasaan yang orang telah mengalaminya, dan setelah memunculkan itu, kemudian dengan perantaran berbagai gerak, garis, suara, dan bentuk yang diungkapkan kata-kata memindahkan perasaan itu sehingga orang-orang mengalami perasaan yang sama. Contoh dari teori ini adalah lukisan abstrak yang penuh emosi, yang penuh energi, atau puisi pribadi. Selanjutnya masuk kepada teori metafisik. Teori yang bercorak metafisis merupakan satu teori yang tertua, yakni berasal dari Plato yang karya-karya tulisannya untuk sebagian membahas estetik filsafati, konsep keindahan dari teori seni. Contoh di teori ini seperti patung religius, lukisan pemandangan alam yang luas, atau musik-musik yang megah. Namun terkadang seni yang terlalu filosofis dapat terasa terlalu serius dan kurang menarik bagi sebagian orang. Selanjutnya kita masuk pada bagian teori psikologis. Teori-teori metafisis filsuf yang di atas taraf manusiawi, konsepsi-konsepsi tentang ide tertinggi atau kehendak semesta umumnya tidak memuaskan karena terlampau abstrak dan spekulatif. Sebagian ahli estetik dalam abad modern menelaah teori-teori seni dari sudut hubungan karya seni dan alam, dan alam pikiran penciptanya dengan menggunakan metode-metode psikologis. Misalnya berdasarkan psikoanalisa, dikemukakan teori bahwa proses penciptaan seni adalah pemenuhan keinginan-keinginan bawah sadar dari seorang seniman. Sedang karya seninya itu merupakan bentuk terselubung atau diperluas yang diwujudkan keluar dari keinginan-keinginan itu. Suatu teori tentang sumber seni adalah teori permainan yang dikembangkan oleh Frederick Schiller dan Herbert Spencer. Sebuah teori lagi yang dapat dimasukkan dalam teori psikologis ialah teori penandaan atau signification theory, yang memandang seni sebagai suatu lambang atau tanda dari perasaan manusia. Simbol atau tanda yang menyerupai atau mirip dengan benda yang dilambangkan di iconic sign atau tanda serupa. Misalnya tanda lalu lintas yang memperingatkan jalan yang berbelok dengan semacam huruf Z adalah suatu tanda yang mirip dengan jalan yang dilalui. Menurut teori penandaan itu, ini adalah iconic sign dari psikologis yang berlangsung dari dalam diri manusia, khususnya tanda dari perasaannya. Sebagai contoh sebuah lagu dengan irama naik dan alunan cepat lambat, serta akhirnya berhenti dengan simbol atau tanda dari kehidupan manusia dengan berbagai perasaan yang ada seperti pasang atau surut, serta perasaan tergesa-gesa. Selanjutnya yaitu keserasian. Keserasian dari kata serasi dan dasar yang artinya cocok atau itu mengandung unsur perpaduan seperti pertentangan dan apabila itu benar, bila akan pantas bilang memakai baju berwarna hijau
karena warna hijau justru membuat kulitnya terlihat lebih gelap. Habis. Pertentangan pun menghasilkan keserasian. Misalnya dalam dua musik, pada hakikatnya irama yang mengalun itu merupakan pertentangan suara tinggi dan rendah, panjang pendek, serta keras dan lembut. Filsuf Inggris Herbert Reed merumuskan definisi bahwa keindahan adalah kesatuan dan hubungan-hubungan bentuk yang terdapat di antara pencerapan indrawi manusia. Dalam keselarasan itu, seorang memiliki perasaan-perasaan seimbang dan juga tenang. Pada keserasian itu terdapat dua teori, yaitu teori objektif dan juga teori subjektif. De Liangji dalam bukunya Garis Besar Estetika menjelaskan bahwa dalam menciptakan suatu seni ada dua teori, yakni teori objektif dan teori subjektif. Salah satu persoalan pokok dari teori keindahan adalah mengenai sifat dasar dari keindahan. Apakah keindahan itu merupakan sesuatu yang ada pada benda indah atau hanya terdapat dalam pikiran orang-orang yang mengamati benda tersebut? Teori objektif berpendapat bahwa keindahan atau ciri-ciri yang mencipta nilai estetika adalah sifat yang memang telah melekat pada bentuk indah yang bersangkutan, terlepas dari orang yang mengamatinya. Selanjutnya ada teori subjektif yang menyatakan bahwa ciri-ciri yang menciptakan keindahan suatu benda itu tidak ada. Yang ada hanya perasaan dalam diri seseorang yang mengamati suatu benda. Adanya keindahan semata-mata tergantung pada pencerapan dari si pengamat itu. Kalaupun dinyatakan bahwa sesuatu benda mempunyai nilai estetik, maka hal itu diartikan bahwa seorang pengamat memperoleh sesuatu pengalaman estetik sebagai tanggapan terhadap benda indah itu. Yang tergolong dari teori subjektif ialah yang memandang keindahan dalam suatu hubungan di antara suatu benda dengan alam pikiran seseorang yang mengartikannya seperti misalnya berupa menyukai atau menikmati benda itu. Selanjutnya kita masuk kepada teori perimbangan. Teori perimbangan tentang keindahan dari bangsa Yunani kuno dulu dipahami pula dalam arti yang lebih terbatas, yakni secara kualitatif yang diungkapkan dengan kata-kata dan juga dianggap sebagai kualitas dari benda-benda yang disusun. Hubungan dari bagian-bagian yang menciptakan keindahan dapat dinyatakan sebagai perimbangan atau perbandingan angka-angka. Bangsa Yunani menemukan bahwa hubungan-hubungan matematik yang cermat sebagaimana terdapat dalam ilmu ukur dan berbagai pengukuran proporsinya ternyata dapat diwujudkan dalam benda-benda bersusun yang indah. Teori perimbangan berlaku dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-17 Masehi selama kurang lebih 22 abad. Teori tersebut runtuh karena desakan dari filsafat empirisme dan aliran yang termasuk bagi mereka keindahan hanyalah kesan yang subjektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Lingga Trisovila dan juga Natasha Aurelin yang telah menjelaskan bagaimana sih teori-teori dari keindahan itu sendiri dan apa sih dari jenis-jenis keindahan itu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.